Jadi ternyata ya tidak mudah untuk merumuskan titik di mana saya pasti bahagia. Kita anggap tidak, ternyata iya. Kita anggap iya, ternyata tidak. Itu gampang-gampang susahnya kebahagiaan. Karena definisi bahagia sendiri juga versinya bisa macam-macam. Itu tidak kalah ruwetnya sama definisi cinta. Bahkan ada peribahasa di bahasa Cina yang mengatakan, tanyakan 1000 orang definisi cinta dan kamu akan menemukan 1000 definisi. Saya yakin bahagia juga begitu. Karena definisi bahagia sendiri juga versinya bisa macam-macam. Itu tidak kalah ruwetnya sama definisi cinta. Kalau lirik lagu itu cinta lebih laku daripada bahagia. Bahagia cuman anak kalimat biasanya. Kamu membahagiakanku itu kalah kuat daripada aku mencintaimu. Nah, itu khas obrolan anak muda. Bahkan ada peribahasa di bahasa Cina yang mengatakan, tanyakan 1000 orang definisi cinta dan kamu akan menemukan 1000 definisi. Saya yakin bahagia juga begitu. Tanyakan pada 1000 orang kebahagiaan dan mereka akan punya 1000 definisi. Yang pasti adalah ketika ada 2 orang berdebat tentang mana kebahagiaan yang paling benar, dua-duanya tidak bahagia. Mari kita bahagiakan malam ini dengan menggali dari guru-guru kita agar Juragan Faiz hidup di kepala-kepala kita semua sebagai bersambungan ilmu untuk membangun generasi muda yang lebih paham dengan dirinya sendiri. Ya, di antara sulitnya orang merumuskan kebahagiaan itu ada istilah set point dan habituation. Set point itu berhubungan dengan titik bahagia yang ada di bayangan kita, yang kadang-kadang dengan kenyataannya berbeda. Saya membayangkan kalau punya mobil pasti bahagia. Saya membayangkan kalau punya uang triliunan pasti bahagia. Itu titik-titik set point yang kata di filsafat itu kadang dianggap itu warisan genetik. Ada bayangan-bayangan bahwa bahagia itu begini dan begitu. Tapi dalam faktanya juga berbeda. Yang kedua ada habituation. Habituation itu kemampuan beradaptasi manusia. Jadi kita menganggap, wah berat ini mbak, saya tidak mampu, susah itu nanti. Tapi dijalani ya bisa saja ternyata. Mampu saja. Akhirnya juga nyaman-nyaman saja. Jadi ternyata ya tidak mudah untuk merumuskan titik di mana saya pasti bahagia. Kita anggap tidak, ternyata iya. Kita anggap iya, ternyata tidak. Itu gampang-gampang susahnya kebahagiaan. Dia di hampir semua tokoh yang ada di situ membedakan antara kenikmatan dan kebahagiaan. Tidak dalam arti sama sekali bertentangan, tapi kenikmatan itu jenis kebahagiaan mungkin sederhananya yang paling awal atau paling rendah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya pleasure. Kalau di Plato itu mungkin bagian dari perut ke bawah, itu simbolnya dia. Namanya tumos kalau tidak salah istilahnya ya. Jadi hidup itu ya harus nikmat, tapi jangan berhenti di kenikmatan. Nikmat itu membahagiakan, tapi kebahagiaan yang durasinya paling singkat. Ya nonton TikTok tadi kan nikmat, seneng. Tapi kan senengnya sebentar. Beda dengan nikmatnya ilmu misalnya, lebih panjang durasinya. Kita paham sesuatu, ada momen aha, momen eureka. Wah iya ya, ngerti itu durasinya lebih panjang. Di sini minum misalnya atau makan nyemil itu nikmat. Tapi setelah selesai makan nanti pulang lupa. Tapi di sini paham sesuatu, teman-teman dapat sesuatu dari Mas Abrang, paham sesuatu, itu kan dibawa sampai nanti pulang. Nikmatnya masih terasa. Jadi bahagia itu ada durasi yang lebih panjang dibandingkan sekedar kenikmatan. Tapi juga jangan nyari tidak nikmat. Tapi ngertilah batasnya sampai titik mana berhenti dalam kenikmatan, terus kita naik level lebih tinggi. Makanya istilahnya di situ baik Al-Farabi maupun Plato maupun siapa Imam Ghazali itu menyebutnya penuhi tapi sampai titik batas cukup saja.
Jangan lebih, jangan kurang. Kalau untuk kenikmatan. Kenikmatan apapun. Karena kalau lebih ya mutah jadi tidak enak. Seenak-enaknya makanan itu ya kalau terlalu banyak juga muntah. Atau kurang, kalau kurang ya lapar. Semoga yang hadir malam hari ini sudah makan malam semua. Belum ya? Ya Alhamdulillah ya. Enggak apa-apa di sekitar-sekitar depan situ banyak angkringan, banyak warung. Monggo saja. Tapi nanti kalau makan jangan lebih. Pas saja, itu lebih nikmat. Makanya kan ada hadis itu, makanlah saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Ketika makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang, di situ nikmatnya paling besar. Nah, setelah itu berhenti. Kalau sudah terpenuhi, kata Plato yang bawah perut itu, boleh mulai mikir cita-cita. Boleh mulai bikin target ini, target itu. Durasi bahagianya lebih panjang. Achievement itu jauh lebih panjang durasi kebahagiaannya. Jadi teman-teman misalnya sudah seneng terus, wah sekarang saatnya bikin makalah, saatnya nulis skripsi biar cepat lulus. Ini dalam rangka achievement untuk mencapai sesuatu. Kalau sudah tercapai bahagia jauh lebih panjang daripada kenikmatan tadi. Meskipun nanti ada yang lebih panjang lagi, yaitu contribution. Contribution itu berbagi. Tidak sekedar saya yang berkualitas hebat mencapai sesuatu, tapi saya juga berbagi kebahagiaan, berbagi kesuksesan pada sesama. Ya nanti di teorinya Imam Ghazali kelihatannya ada lagi yang puncaknya lebih tinggi, namanya ultimate good. Ultimate good, kebahagiaan puncak, mungkin mirip-mirip kalau dalam agama dengan istilah ikhlas. Ikhlas itu disebut membahagiakan dalam durasi yang long lasting. Dia paling panjang. Orang ikhlas itu tidak ada kecewanya. Kalau kita di contribution itu membahagiakan, sangat panjang. Tapi ada titik akhirnya. Misalnya yang kita bantu kok malah begitu ya. Saya sudah bantu-bantu, dia malah mengkhianati saya. Ngomong jelek tentang saya. Terus kita berhenti bahagia. Tapi kalau awalnya kita sudah ultimate, sudah ikhlas, ya meskipun yang saya bantu begitu ya monggo saja. Wong saya ndak pamrih untuk dibales, ndak pamrih untuk diberi kebaikan yang sama. Nah itu jauh lebih long lasting. Jadi itu mengilustrasikan bahwa di empat-empatnya bahagia itu ada hierarkinya. Jadi ada levelingnya. Ya lagi-lagi mungkin konteksnya teman-teman bisa beda. Ya, tapi itulah yang disampaikan oleh empat tokoh ini.